Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Peta Islam. Kali ini saya masih ditemani oleh Ustadz Adib Susila Siraj untuk membahas materi-materi kajian-kajian tentang Islam. Untuk sobat-sobat yang mau mendengarkan, jangan lupa seperti biasa untuk nanti like, komen, dan bagikan ke teman-teman, subscribe bagi yang belum subscribe. Untuk tema kali ini seperti yang sudah kita janjikan Pak Adib, yaitu Nabi Muhammad, ya, tentang Nabi Muhammad, bahwa beliau itu sebenarnya buta huruf atau jenius, itu ya Pak Adib ya. Iya, betul. Ya, ini sebenarnya Ini kan ya, ini tema sebenarnya yang sangat menarik sekali karena banyak tema-tema yang serupa yang membahas tentang masalah itu. Memang ada pro dan kontra sebenarnya, masih mewarnai dunia ini ya, dunia keislaman ini, bahwa ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah buta huruf, artinya tidak bisa baca tulis, dan ada yang menganggap bahwa Nabi Muhammad itu jenius. Nah, ini mari kita bincang-bincang dengan Ustadz Adib Susila Siraj bagaimana nanti pandangan-pandangannya. Oke, silahkan Pak Adib untuk dibuka, Pak Adib. baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat-sobat peta sekalian, kita jumpa lagi pada kali ini. Kita akan mencoba membicarakan sesuatu yang sebetulnya katakanlah kontroversinya itu sudah lama, tetapi perlu kita highlight kembali, perlu kita garis bawahi kembali, karena jangan sampai kita itu langsung menerima mentah-mentah informasi yang ada atau langsung menolak informasi yang ada. Jadi kita belajar untuk tidak a priori. Jadi kita dengarkan dulu, kita diskusikan. Nanti soal kita mau memilih pemahaman yang mana, itu bebas, merdeka, silahkan. Jadi terutama kasus-kasus yang memang menjadi perdebatan semacam khilafiyah, ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu menyebutnya sebagai subhat gitu, area yang remang-remang gitu. Itu jadi pertanyaan besarnya itu yang sudah dikemukakan oleh Mas Ain tadi, apakah memang Nabi Muhammad itu buta huruf? Biasanya istilahnya itu ummi, yang dipahami buta huruf, atau jenius kalau secara letterlek itu disebut dengan fatonah gitu. Fatonah itu cerdas, pintar, smart ya kalau bahasa anak-anak muda itu. Karena ini kalau dipaksakan dikombinasikan, ya buta huruf tapi sekaligus cerdas itu agak susah ini pemahamannya agak susah. Tapi kadang kita ditutup percaya, Pak Adib, ya. Kadang kita ditutup percaya untuk hal-hal seperti itu. Nah, itu sehingga akhirnya kesimpulannya itu jadi pokoknya kalau agama itu jangan melulu logika. Gitu loh. Jadi kalau tidak bisa dilogika, tidak bisa dipahami oleh akal, itu justru itu mujizat itu. Nah, ini susah ini kalau logika yang tidak logis gitu ya. Logika yang tidak logis ini susah ini. Karena beberapa kali ayat Al-Quran itu Allah memerintahkan kita untuk mempergunakan akal, untuk mempergunakan pikiran gitu. Jadi bahkan ada pernyataan yang konon itu juga dari hadis, bahwa tidak ada
agama, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ini kan harus dikelirkan gitu. Sekali lagi, ini nanti memang kontroversi dan sudah sejak lama ya. Kita mohon jangan a priori dulu kita pahami argumentasinya, alasannya. Soal nanti mau memilih pemahaman yang mana, monggo silahkan. Itu Mas. Ya. Oke, Pak Adip, mungkin kita langsung saja dimulai, Pak Adip, kajiannya dari mana? Jadi dalam salah satu buku ya, ada banyak buku sebetulnya yang membicarakan tentang kebudahurufan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu. Salah satunya yang menurut saya menarik itu, ya ini bukan endorse, bukan iklan ya, tapi barangkali bisa bagi yang berminat bisa kita ini judulnya itu Nabi Muhammad Buta Huruf atau Jenius, mengungkap misteri keummian Rasulullah. Ini yang menulis Syekh Al-Maqdisi, seorang syekh yang memakai nama samaran. Kita nggak tahu nama sebenarnya siapa gitu. Tapi buku ini resmi beredar di toko buku, ada penerbitnya. Coba saya lihat, penerbitnya itu non publisher. Coba bisa ditampilkan Pak Adip. Ya. Oh iya. Kelihatan nggak ya? Agak mundur Pak Adip, agak mundur. Oke, agak kelihatan, oke. Ya. Jadi di buku ini misalnya begini, kita baca selintas ya di pengantarnya itu. Lahirnya umat manusia itu, jadi umumnya umat manusia itu kalau pemimpin atau tokoh sentral mereka itu buta huruf, itu kan dan terkesan bodoh, itu kan enggak mau ya, kita enggak bangga gitu. Kita punya pemimpin atau tokoh sentral ya terkesan bodoh karena buta huruf, itu kan kita enggak mungkin kita bangga gitu. Tapi umat Islam secara umum itu justru bangga gitu atas kebutahurufannya Rasulullah ini, dan kemudian pakai dalil-dalil segala macam. Dan yang paling utama dalilnya itu adalah Nabi yang ummi, istilah Nabi yang ummi. Nanti kita bicarakan apa sebenarnya arti yang ummi itu. Tetapi maksud saya, kebanggaan ini ada alasannya. Kebanggaan ini karena mereka takut atau khawatir kalau Nabi itu pintar menulis dan membaca, maka mereka khawatir kalau Al-Quran ini dikarang oleh Nabi Muhammad. Nah, ini masalahnya. Padahal kalau kita lihat Allah sendiri misalnya di Al-Baqarah ya, itu jelas sekali menyatakan bahwa kalau mereka itu ragu bahwa Al-Quran ini dibuat ragu bahwa ini karangan Muhammad misalnya atau dibuat oleh manusia, ini Allah itu malah menantang ya, semacam wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian itu ragu bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi, bukan karangan Nabi ya, fa'tu bi suratin min mislih, silahkan kalian bikin satu surat, niscaya kalian akan tidak mampu. Jadi Thailand tak malu, walan tak malu, kalian pasti nggak akan mampu. Jadi kalau argumentasi atau alasannya kita membutahurufkan Rasulullah itu agar Al-Quran ini aman dari campur tangan
manusia itu sebetulnya Allah sendiri nggak khawatir. Oh, kalau memang manusia itu mampu atau bisa, silahkan bikin tandingan gitu. Apalagi di surat Al-Isra ayat 88 itu jelas sekali. Qul la ini ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum libadin dohiro. Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, jadi bukan hanya manusia ya, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran itu, sekalipun sebagian mereka saling membantu dengan bagian yang lain. Jadi konferensi bukan hanya konferensi manusia sedunia, konferensi manusia dan jin seluruh alam jagat raya ini berkumpul untuk membuat teori hidup seperti Al-Quran ini tidak mampu. Jadi nggak perlu khawatir. Sekali lagi kalau alasannya itu tidak masuk betul-betul nggak ilmiah menurut saya. Karena Allah sendiri nggak khawatir. Justru kalau kita itu khawatir seolah-olah Nabi Muhammad bisa menciptakan Quran, bisa menulis Quran, bisa membaca Quran, apa dalam arti karya manusia yang bernama Muhammad gitu. Kemudian Al-Quran itu karya tulisnya. Ini kita seperti menyepelekan penjagaan Allah atas kemurnian Al-Quran itu. Betul. Itu satu segi. Kemudian persoalan, tapi kan di Al-Quran disebutkan bahwa Muhammad itu nabi yang ummi. Ya, ummi. Oke, kalau sekarang ummi itu dianggap sebagai buta huruf. Di dalam sebuah kata majmu', penyandaran itu bisa berarti macam-macam. Kata majmu' itu dua kata yang digabung menjadi satu pengertian. Jadi nabi yang buta huruf itu selain misalnya pengertian bahwa nabinya itu buta huruf, tapi bisa juga berarti nabi yang dilahirkan dari masyarakat yang buta huruf. Jadi nabinya tidak buta huruf, tapi masyarakatnya buta huruf. Jadi disebut nabi yang ummi itu nabi yang lahir dari masyarakat yang buta huruf, karena untuk mengajarkan dan membebaskan dari kebutahurufan masyarakat itu. Jadi misalnya dipahami bahwa ada kata ummi itu sebagai buta huruf dengan pemahaman bahwa dia kata majmu' yang menyatakan bahwa fil ummiyi itu rasulan itu bukan dinisbahkan pada keumian nabinya, tapi keumian masyarakatnya. Jadi nabi ummi itu nabi yang lahir dari masyarakat yang ummi, justru untuk membebaskan masyarakat itu dari kebutahurufan. Ya. Coba sekarang logikanya begini, kalau masyarakat itu buta huruf, sementara rasulnya itu, tokoh sentralnya itu juga buta huruf, kira-kira bisa membebaskan masyarakatnya dari kebutahurufan nggak? Enggak. Malah semakin Gimana coba? Terus siapa yang mau memberikan pelajaran, mendidik, tentang Quran dan bagaimana cara membaca Quran, bagaimana menulis Quran? Siapa yang mau mengajarkan itu? Sementara hanya Nabi Muhammad yang ketemu Jibril dapat wahyu langsung. Kemudian ternyata Nabi Muhammad itu sendiri buta huruf.
bisanya hanya menghafal misalnya. Kalau bisanya hanya menghafal, bisa mengajari menulis enggak? Nah, iya. Terus kalau ada orang yang keliru-keliru, bisa mengontrol nggak? Misalnya ada masyarakatnya, ada sahabatnya yang menulis. Kok ada sahabat yang lebih pintar dari nabinya? Kalau kemudian dari hafalan Nabi itu ditulis oleh sahabat, kemudian sahabat itu salah menulis. Kalau nabinya nggak bisa membaca atau menulis, bisa ngontrol nggak? Kan nggak bisa ngontrol. Nggak bisa. Ya. Gimana? Iya, itu salah satu. Bisa dipahami nggak itu? Bisa. Nah, jadi sebetulnya argumentasi kalau Nabi itu buta huruf itu lemah sebetulnya. Lemah ya. Nah sekarang apa artinya umi? Satu segi yang umi itu masyarakatnya. Atau ada lagi alternatif seperti yang disampaikan oleh Ustadz di YouTube, ada itu Agus Mustafa itu, silahkan dilihat itu. Ya memang awalnya Nabi itu umi dalam arti buta huruf. Tapi ketika sudah menerima wahyu, berproses terutama di Makkah, itu lama-lama, itu menurut pendapatnya Ustadz Agus Mustafa itu, lama-lama kemudian jadi pinter, jadi bisa membaca, jadi bisa menulis gitu. Jadi ada metamorfose dari Rasulullah yang buta huruf, kemudian menjadi pintar untuk membaca, pintar menulis. Jadi dari alternatif seperti itu silahkan Anda nanti lihat di buku atau lihat di internet, di YouTube, untuk mau memilih pemahaman yang jelas. Kalau kita jujur dalam arti suasana seperti sekarang ini, di zaman terutama zaman berkemajuan, zaman modern, kita punya saudara atau famili atau bahkan orang tua atau anak yang buta huruf, malu nggak? Ini hati nurani kita tanya aja, malu nggak? Malu kan? Tapi kenapa kemudian kita pertahankan sebuah pemahaman yang belum tentu benar gitu, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu buta huruf? Ya kalau memang buta huruf, kalau tidak buta huruf itu kan fitnah, memfitnah kepada Rasul kita. Berani kita mempertanggungjawabkan fitnah itu? Nah ini agak berat ini kalau sudah berhubungan dengan fitnah. Kita kan nggak tahu persis siapa sih yang pernah ketemu dengan Rasulullah. Kemudian membuktikan bahwa Rasulullah itu benar-benar tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi kalau kita percaya kepada informasi yang belum tentu benar, apalagi itu memang bertolak belakang dengan kenyataan, ya namanya fitnah. Kita memfitnah Rasul. Iya. Berat itu. Ya tapi kalau berani dengan seperti itu ya monggo ya, itu kan pilihan. Kemudian selanjutnya, kalau memang Nabi Muhammad itu buta huruf, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis sampai akhir hayat, berarti perintah-perintah Iqra, perintah membaca, perintah menulis, perintah belajar itu untuk siapa? Kalau pertama kali disampaikan kepada Rasul Iqra gitu, Rasul ma'a Nabi Qori, terus masa masyarakatnya disuruh melakukan? Rasul sendiri nggak bisa melakukan, nggak mau melakukan, atau dengan alasan buta huruf. Kan kalau diperintah membaca sementara orang
uswatun Uswatun hasanah. hasanah. Ya terus gimana masa Rasul diperintahkan juga nggak nggak mau atau nggak bisa melaksanakan, kan lucu. Kemudian segi yang lain, kalau salah satu yang kita bisa pahami dari para rasul tidak terbatas pada Muhammad ya, para rasul yang lain seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lain-lain, itu setiap kali ada perintah, itu ciri khas rasul. Ciri khas rasul, semua rasul itu selalu kalau diperintah oleh Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Betul kan? Iya, iya. Setiap rasul itu, rasul. siapapun rasulnya. Coba bayangkan, ketika pertama kali diperintah pertama kali, ini semacam test case. Iqra, bacalah. Malah jawabnya saya nggak bisa membaca. Itu sami'na ata'na gimana coba? Loh, iya. Ya nggak jadi rasul kalau jadi gitu. rasul, ya. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi banyak hal yang tapi sekali lagi terserah ya, monggo kalau mau memahami bahwa nabi yang umi itu nabi yang nabinya sendiri yang buta huruf ya silahkan saja, tapi argumentasinya kalau menurut pendapat saya itu amat lemah. Itu Mas. Oke. Karena kepentingannya apa? Kepentingannya dalam sebuah kebudayaan dan peradaban yang modern ya, yang berkemajuan, itu baca tulis itu merupakan pondasi yang sangat dibutuhkan, sangat penting. Sebab kalau masyarakat itu belum mencapai apa yang disebut dengan masyarakat gemar membaca atau reading society, masyarakat yang tidak gemar membaca, itu nanti kebudayaannya menjadi kebudayaan yang tidak kuat fondasinya. Dan sebetulnya secara gejala-gejala miskin literasi itu kita sudah rasakan, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang S1, yang calon sarjana, biasanya kan ada kewajiban untuk menulis skripsi atau kalau S2 ya tesis lah. Biasanya apa alasannya? Kebanyakan itu mereka mengatakan, wah aku raiso nulis, saya nggak bisa nulis. Loh, bertahun-tahun ada SD, SMP, SMA sampai kuliah, ke ujung-ujungnya menyatakan nggak bisa menulis. Kenapa? Itu salah satunya penyebabnya itu karena dia miskin membaca. Jadi inputnya itu karena kurang ya, membacanya itu kurang, sehingga outputnya seperti menulis itu kan sebetulnya output saja dari karena orang banyak membaca gitu. Itu jadi seret, jadi mandul gitu. Jadi kesulitan. Itu kan sudah terasa gejalanya. Banyak yang mahasiswa yang drop out, yang gagal, yang mogol itu gara-gara tidak mampu skripsi. Nah itu, jadi kemampuan membaca dan menulis itu tidak sebatas A, I, U, E, O ya, tidak sebatas itu, tapi nanti berkelanjutan sampai nanti akan kita sampaikan lah sebetulnya dulu kayaknya pernah saya sampaikan, tapi bisa kita sampaikan lagi. Kemampuan membaca itu juga tidak sekedar membaca literasi, sampai akhirnya nanti kemampuan kalau di dalam Islam itu membaca ayat-ayat kauniyah, membaca ayat-ayat alam semesta. Nah, itu dibutuhkan kemampuan membaca yang tingkat literasi, yang tingkat literar. Kalau yang literasi saja nggak bisa, dia nggak akan mampu membaca alam semesta. Karena itu tahap yang lebih tinggi lah.
yang Tuh, Mas. tujuh kualitas membaca itu ya Pak Adib ya. Iya, kualitas membaca. Nanti suatu saat kita bicarakan lagi lah dalam Nah, tapi dalam konteks ini Pak Adib, itu berarti ya. Rasulullah itu sudah cerdas itu memang dari kecil atau berproses seperti yang di YouTube Ustadz Agus Mustafa tadi, kalau menurut Pak Adib, atau memang dari Iya, ya kalau apa? Kalau pemahaman saya sebetulnya eh, saya memahami setiap rasul itu siapapun orangnya, tokohnya, itu sebetulnya sudah ditarget oleh Allah, itu hak prerogatifnya Allah ya, bukan bukan pekerjaan manusia kemudian seperti presiden apa bisa apa dicalonkan apa di, tapi Allah itu memang memilih gitu loh. Nah, karena Allah itu Maha Pencipta dan yang menciptakan manusia juga Allah sendiri kan, tentu saja dalam memilih tidak mungkin keliru lah. Kalau untuk kemampuan belajar mengajar yang hebat, mosok dipilih apa tokoh yang nggak bisa membaca kan agak apa logikanya nggak nyambung gitu. Sehingga sejak lahir, bahkan bukan hanya sejak lahir, Allah itu mendesain sejak alam semesta ya. Itu makanya kalau secara apa ya, cerita-cerita sufi tasawuf, kalau dalam cerita-cerita yang menjadi semacam mitologi Islam itu di kalangan sufi juga, sebelum penciptaan itu kan ada yang namanya Nur Muhammad. Maksud saya apa? Maksud saya untuk pemilihan bakal calon yang menjadi pengemban risalah yang namanya Muhammad Rasulullah itu adalah pilihan hak prerogatifnya Allah, sudah didesain sejak awal penciptaan. Jadi bukan sembarangan terus kemudian tiba-tiba nemu apa anak yatim buta huruf dan ini, iya bukan seperti itu. Ibaratnya ini pengemban risalah kan disebut dengan Al-Mustafa, orang yang pilihan, betul-betul pilihan. Jadi bukan sembarangan itu ya, termasuk itu tadi, kalaulah nanti memang dipahami sebagai orang yang buta huruf, terus alasannya itu apa gitu loh. Apakah yang buta huruf ini lebih pandai dibandingkan yang tidak buta huruf? Ini alasannya apa? Kalau kebanyakan kan alasannya itu takut nanti disangka Quran ini ciptaannya Muhammad, karangannya Muhammad, karena Muhammad itu pinter membaca, pinter menulis, dari nyupli kitab-kitab yang lama gitu. Loh, Allah saja yang memberikan Quran itu nggak khawatir. Di beberapa ayat itu menantang. Kalau memang manusia itu, bahkan dikatakan di surat Al-Isra tadi ayat 88, silakan saja jin, bukan hanya manusia, sama jin ya berkumpul semuanya, nggak akan bisa. Jadi nggak perlu khawatir, Allah aja nggak khawatir kok. Kalau kita khawatir, justru kita khawatir dengan kemampuan Allah, mosok. Ya gimana coba? Khawatir nanti dituduh nggak apa-apa, orang namanya nuduh kok. Di Quran kan banyak sekali orang-orang yang nggak suka dengan Quran itu menuduh, bahkan Rasul pun sempat, ya Robbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjuro. Bahkan umat Islam sendiri memperlakukan Quran ini tidak selayaknya gitu. Dan banyak sekali yang menuduh bahwa Quran ini karangan ini. Termasuk kemarin ada yang membakar apa itu, kan namanya pelekan Quran, menganggap Quran itu sampah dan seterusnya. Ya nggak usah khawatir, itu sudah terjadi kok. Dan akan banyak terjadi orang-orang yang seperti itu. Silakan saja gitu. Jadi argumentasinya apa? Kalau misalnya saya tanya ke Mas Ain gitu, Mas Ain, sepanjang yang jenengan tahu, sebetulnya
nabinya itu kenapa harus buta huruf itu kenapa gitu. Kalau menurut jenengan karena apa? Ya kalau saya dulu sih berdasarkan cerita dari para guru dulu di pondok pesantren. Lah ya, ayo waktu guru cerita itu alasannya itu apa gitu. Alasannya apa ya? Ya alasannya nggak ada sih sebenarnya yang alasan yang masuk akal itu. Cuma cuma dituntut asal percaya gitu aja Pak Arif. Ya itu kan namanya dogma itu, Dogma itu. dogma. Dan satu lagi ya, kalau kita mau melihat di Al-Quran itu ada istilah yang menjelaskan sebenarnya umi itu seperti apa. Umi itu karakter yang wahum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya. Jadi orang yang mengetahui kitab tapi mengetahuinya itu amania, apa namanya, seriwing-seriwing, apa ya bahasa Indonesia, apa, lamat-lamat, apa, hanya sekilas lintas. Sekilas lintas. Contohnya begini, kalau kita itu pernah membaca buku judulnya ini gitu. Oh iya, tapi iya terus isinya apa kalau ditanya, wah saya kurang ya, cuman tahu sekilas gitu. Ya. Itu namanya umi, masyarakat umi. Kalau diserap oleh bahasa Indonesia sebetulnya kata-kata umi itu sama dengan umum, apa, awam, masyarakat awam. Masyarakat awam, masyarakat umum itu umi. Kalau dengan pemaknaan seperti itu, berarti umi itu adalah kategori sosiologis untuk masyarakat yang non ahli kitab. Jadi kalau kita petakan sebuah masyarakat yang bukan ahli kitab, kalau bahasa sekarang masyarakat yang terpelajar lah ahli kitab itu, maka umi itu orang-orang yang tidak terpelajar. Kalau mengerti kitab ya sedikit-sedikit lah. Ya, itu umi. Jadi sebetulnya justru kalau dari kategori itu, keluarga Nabi Muhammad kalau dianggap sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail, itu justru kelompoknya, garis keturunannya simbah nenek moyangnya Nabi Muhammad itu dari ahli kitab. Tradisi dari orang-orang terpelajar gitu. Sehingga masuk di Arab itu bukan sebagai bangsa Arab, tapi orang asing yang diarabkan atau musta'rabah. Ada darah dari Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail itu. Ya memang sudah campur karena ibunya Nabi Ismail itu kan dari Mesir gitu. Jadi sudah campur. Nanti kemudian Nabi Ismail sendiri mempunyai istri juga jadi kabilah Jurhum dari Arab. Sehingga keturunannya disebut dengan kaum Adnan gitu. Itu nanti Adnaniyun itu juga sudah campur-campuran. Tidak murni dari Babilonia, dari seperti nenek moyangnya Nabi Ibrahim. Tapi kalangan nasab-nasab mereka itu kalangan nasab-nasab yang terpelajar, bukan orang awam gitu. Bukan orang awam. Nah, mengerucut nanti kalau di di kabilah Arab itu disebut dengan Quraisy. Nah, suku Quraisy itu adalah suku-suku yang terpelajar. Bukan seperti Arab ya, nuwun sewu ya, Arab secara umum kan seperti yang disebut dengan Arab Badui gitu. Bukan seperti itu. Atau Arab dusun, bukan, tapi Arab terpelajar. Musta'rabah. Jadi sebetulnya dari keturunan asing yang dinasionalisasi, diarabkan gitu. Ya seperti
Kalau dari sini orang-orang Tiongkok yang sudah beranak pinak di Indonesia kemudian menjadi WNI keturunan, kan seperti itu. Ya, jadi alternatif makna umi itu ada banyak ragam ya, tidak melulu mesti buta huruf, tidak mesti melulu buta huruf. Oke. Jadi kalau ditanya apakah Pak Adim nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu umi, ya percaya sekali, wong itu disebutkan di Quran. Tapi bahwa umi itu tidak harus selalu buta huruf seperti pengertian umum. Nah ini masalahnya. Kalau nabinya umi, betul umi, itu kata Majemuk. Kalau kata Majemuk itu pemahaman saya bukan nabinya yang umi, tapi nabi yang diutus dari masyarakat umi untuk membebaskan masyarakat dari kebutahurufan itu, dari keumiannya itu. Karena seperti tadi, kalau masyarakatnya itu buta huruf, umi itu diartikan buta huruf, mosok rasulnya, tokohnya yang mau menjadi tokoh sentralnya itu juga buta huruf. Gimana mau ada kemajuan gitu loh, mau menjadi masyarakat yang gemar membaca, menjadi masyarakat yang reading society, yang canggih, yang hebat, kalau pemimpinnya yang utama, yang pertama saja buta huruf gimana? Iya. Ya. Jadi Quran ini karena satu-satunya yang menerima wahyu dari Jibril langsung itu hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat yang lain kan diajari Quran itu oleh Rasulullah. Kan nggak ada selain Nabi Muhammad, nggak ada yang ketemu Jibril kan. Sehingga para sahabat ya diajari membaca, ya diajari menulis Quran, ya terutama Quran, ya dari Rasulullah. Iya, strukturnya ada ya, strukturnya. Kalau mungkin ya, kalau dipahami buta hurufnya itu mungkin dengan kitab Bible atau kitab-kitab Hindu Buddha yang lain, mungkin. Kita aja sekarang banyak yang buta huruf. Orang Jawa tapi buta huruf bahasa Jawa kan banyak. Nah, saya sendiri juga buta huruf. Tapi kan buta huruf saya itu tidak mutlak terus. Saya nggak bisa membaca menulis. Saya bisa membaca dan menulis huruf Latin, huruf Indonesia kan bisa. Katanya orang Jawa tapi kok buta huruf bahasa Jawa? Ya banyak sekarang. Banyak nggak? Banyak kan? Banyak. Jadi dimensi buta huruf ini mohon jangan a priori ya, ada banyak dimensi pemahamannya. Jangan letterlock gitu ya. Iya. Oke, Pak Adib. Oke, menarik sekali Pak Adib. Jadi memang banyak jadi dalam kajian ini kita tidak memaksakan pemahaman ya Pak Adib ya, hanya memaparkan ya. Hanya memaparkan alternatif pilihan yang mau silakan, bagi yang mau percaya silakan, mau yang tidak percaya juga silakan, karena ini merupakan yang sudah dipelajari oleh Pak Adib ya dari berbagai sumber. Iya. Ada lagi Pak Adib yang mau disampaikan? Saya kira itu artinya yang penting pilihan apapun nanti argumentasinya dan dalilnya itu bisa dipahami lah, bisa dipahami. Kalau sudah yakin dengan pemahaman seperti itu ya monggo silakan. Oke. Sobat-sobat Peta Islam semuanya ya, tadi penjelasan dari Pak Adib tadi mengenai Nabi Muhammad itu, artinya Nabi Muhammad itu adalah seorang yang jenius ya Pak Adib ya, dari awal kalau sudah mau terpilih. pakai bahasa Indonesia yang lebih netral, terpelajar lah itu udah pilihan dari Allah. Jadi sobat-sobat Peta Islam semuanya, mungkin cukup sekian dulu Pak Adib ya. Cukup sekian dulu, kita sambung lain waktu dengan tema-tema menarik lainnya.
sobat-sobat semuanya, jangan lupa untuk selalu menonton video di Peta Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, komennya ya. Nanti bisa dibalas komentarnya di kolom ya. Oke, mungkin untuk pada malam hari ini cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi